Kemarin ketika saya berusaha membahas topik yang ingin saya bawakan di channel ini, saya sempat berdiskusi dengan teman saya gitu tentang apa sih yang kiranya menjadi sebuah materi yang bagus, yang menarik perhatian masyarakat atau katakanlah bisa memancing banyak orang untuk mampir ke channel saya gitu. Kemudian setelah lambat laun ngobrol, lahirlah sebuah kesimpulan bahwa ya masyarakat itu sangat amat menginginkan atau sangat amat suka dengan yang namanya kontroversi maupun hiburan gitu. Jadi yang namanya orang-orang di sosial media itu, khususnya orang-orang yang mungkin udah lelah bekerja atau orang-orang yang katakanlah kesehariannya sudah dipenuhi kejenuhan, yang dicari di sosial media yang nggak jauh-jauh adalah hiburan atau kontroversi gitu. Tapi alih-alih saya katakanlah berubah channel ini menjadi sebuah channel yang kontroversi atau sebuah channel yang katakanlah hanya menampilkan sisi hiburan, saya justru tertarik untuk berusaha membahas lebih jauh atau berusaha mencari tahu latar belakang dari fenomena tersebut gitu. Fenomena di mana orang-orang lebih tertarik dalam nilai-nilai kontroversi atau nilai-nilai hiburan. Seperti yang kita ketahui, manusia itu sendiri adalah makhluk yang sangat senang dengan distraksi atau pengalihan gitu. Jadi, kemungkinan besar ketika seseorang katakanlah menyukai kontroversi atau menyukai hiburan, hal tersebut dapat menjadi sebuah pengalihan dari keseharian atau dari aktivitas yang telah dijalaninya. Seperti yang sebelumnya telah kita bicarakan gitu, setelah dirinya katakanlah seharian kerja atau seharian melakukan sebuah aktivitas yang melelahkan, ya dirinya tentu membutuhkan nilai-nilai yang dapat memancing moodnya kembali. Tapi apakah sesederhana itu? Apakah cuma berhenti di situ? Setelah saya berusaha cari tahu lebih dalam lagi, ternyata ada kemungkinan-kemungkinan di mana ya nggak berhenti sampai di situ gitu. Kenapa orang-orang katakanlah suka dengan nilai-nilai kontroversi? Kenapa orang-orang suka dengan hiburan dan cenderung menolak nilai-nilai informatif? Ternyata ada sebuah fenomena psikologis yang cukup kompleks di dalamnya. Kita bahas satu persatu terlebih dahulu. Ketika kita membicarakan nilai dari kontroversi, ya, kita akan melihat bahwa ada sebuah fenomena atau ada sebuah permasalahan di dalam kontroversi itu sendiri. Dan katakanlah ketika kita melihat masalah tersebut atau kita melihat kondisi tersebut, kita akan menatap diri kita sendiri sebagai seseorang yang berada di luar permasalahan tersebut. Dan situasi itu atau fenomena tersebut akan menjadikan diri kita baik secara langsung maupun gak langsung akan merasa tenang atau akan merasa bahwa diri kita lepas dari masalah atau katakanlah nggak berada di dalam lingkup masalah yang pelik tersebut. Dan hal tersebut berpengaruh cukup besar dalam mood atau dalam perasaan kita gitu. Di sisi lain, fenomena-fenomena atau katakanlah masalah-masalah yang kita temui di dalam sosial media dalam bentuk kontroversi tersebut dapat menjadi sebuah pengalihan dari masalah yang sebenarnya kita miliki dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Jadi dalam sebuah permasalahan yang kita temui katakanlah di berita-berita atau di sosmed lah katakanlah, kita dapat merasakan sebuah keadaan di mana masalah yang kita miliki itu nggak seberapa besar dibandingkan masalah yang kita temukan di dalam sosial media itu sendiri, yang menjadikan kita jauh lebih tenang, kita jauh lebih kalem, kita jauh lebih katakanlah merasa bahwa masalah kita ini ya nanti bisa kita selesaikan ujung-ujungnya gitu. Oleh sebab itu, atas dasar hal tersebut, kontroversi memungkinkan atau bahkan sudah terjadi di mana-mana ya, menjadi candu bagi masyarakat ketika dirinya membutuhkan distraksi-distraksi atau pengalihan-pengalihan yang menyebabkan dirinya sadar bahwa ada masalah yang lebih besar di luar sana dan saya nggak termasuk dalam masalah tersebut gitu. Jadi saya aman-aman aja dan hal tersebut baik secara langsung maupun nggak langsung memberikan ketenangan di dalam diri saya gitu. Jadi kontroversi bisa menjadi obat atau pelipur lara bagi seseorang yang katakanlah nggak bisa mengontrol hidupnya sedemikian rupa gitu, nggak bisa katakanlah memahami jalan kehidupan yang sebaiknya dijalani olehnya. Di sisi lain, ketika kita bergeser pada nilai-nilai hiburan, sebenarnya nggak jauh beda sih. Hiburan juga, seperti yang kita bicarakan di awal, bisa menjadi sebuah distraksi atau bisa menjadi sebuah, katakanlah pengalihan bagi seseorang ketika dirinya benar-benar letih atau moodnya berantakan atau katakanlah capek lah seharian kerja gitu. Namun apa iya cuma sebatas itu? Karena kalau kita berusaha cari tahu lebih jauh ya nilai dari komedi atau nilai dari hiburan itu sendiri, makanya di dalamnya terdapat permasalahan-permasalahan, di dalamnya terdapat sebuah fenomena-fenomena atau anomali-anomali yang katakanlah berjalan tidak sedemikian rupa gitu. Kalau kalian perhatiin deh, coba deh, di mana terjadi sebuah komedi atau terjadi sebuah hiburan, pasti di dalam hiburan itu sendiri atau katakanlah di dalam hal-hal lucu itu sendiri, di dalamnya dapat dikatakan ada sebuah keanehan, ada sebuah anomali atau ada sebuah kejadian
yang nggak sesuai dengan sesuatu yang sepatutnya terjadi di kehidupan nyata gitu. Dan hal tersebut kemudian nilainya sangat mirip seperti kontroversi itu sendiri, yang menjadikan diri kita baik secara sadar maupun nggak sadar menganggap bahwa diri kita nggak masuk di dalam permasalahan atau kontroversi atau katakanlah fenomena tersebut, yang kemudian menjadikan diri kita lebih senang atau menjadikan diri kita lebih tenang ketika menonton atau menyaksikan nilai-nilai hiburan atau nilai-nilai yang nggak ada kaitannya dengan diri kita, di mana konteks kita dalam hal tersebut hanya sebatas audiens gitu. Balik lagi, ketika kita dijadikan objek hiburan itu sendiri, ketika kita katakanlah menjadi bahan dari lelucon itu sendiri, maka yang terjadi justru sebaliknya. Kita akan cenderung marah mungkin, kita justru merasa harga diri kita dipermainkan atau direndahkan dan lain-lain. Hal tersebut tentu menarik ya, yang mana hiburan yang mulanya dianggap sebatas sebuah pengalihan atau distorsi dari keletihan masyarakat justru memiliki nilai-nilai psikologis yang cukup mendalam gitu, yang menyadarkan manusia bahwa ya kita ingin lebih tinggi dibandingkan manusia lain gitu, kita ingin lebih tenang, kita ingin lebih merasakan kenyamanan dibandingkan manusia lain. Oleh sebab itu kita menyaksikan hiburan-hiburan di mana di dalamnya terdapat sebuah fenomena atau katakanlah anomali-anomali yang berjalan tidak semestinya gitu, yang kemudian menjadikan diri kita jauh lebih tenang karena mungkin kita merasa kita tidak ada di dalam fenomena tersebut atau kita tidak berada di dalam anomali tersebut. Itulah kenapa hiburan itu sendiri bisa menjadi candu, hiburan itu sendiri bisa menjadi sesuatu yang sangat ingin ditonton oleh seseorang, khususnya ketika orang-orang itu merasa jenuh atau merasa letih, yang kemudian menaikkan nilai dari perasaan yang dimilikinya gitu, moodnya jadi bagus, atau katakanlah jadi ketawa, atau jadi senang, dan lain-lain. Tapi seperti halnya kontroversi yang di awal tadi kita bahas, di balik hiburan itu sendiri justru ada katakanlah sisi gelap atau sisi-sisi yang sebenarnya menunjukkan keinginan manusia atau ego-ego manusia bahwa dirinya ingin lebih tinggi atau ingin lebih dibandingkan orang lain yang katakanlah memiliki sebuah masalah atau memiliki sebuah problem yang sedang dihadapi. Ketika kita tarik permasalahan tersebut terhadap nilai dari informasi, kenapa kok orang-orang katakanlah susah untuk menerima informasi atau nilai-nilai edukatif, kita akan menemukan sebuah fenomena di mana seseorang yang enggan untuk menerima nilai-nilai informatif di dalam dirinya, sebenarnya sedang mempertahankan identitas atau mempertahankan keberadaan dari dirinya itu sendiri. Kenapa? Karena yang namanya informasi atau katakanlah hal-hal yang telah disimpan dalam dirinya baik dalam bentuk pengalaman maupun pengetahuan akan menjadi sebuah identitas yang melekat atau menjadi sebuah karakter dalam dirinya. Hingga pada akhirnya ketika seseorang disampaikan sebuah informasi, ketika katakanlah saya memberi informasi ke seseorang, maka secara nggak langsung identitas dirinya dipertanyakan gitu. Oleh sebab itu, ketika seseorang katakanlah mempertanyakan informasi yang telah disimpan oleh seseorang tersebut, maka dirinya akan merasa terancam dengan identitas yang dimilikinya gitu. Dengan kata lain, dirinya bakal merasa keutuhan eksistensi atau keutuhan keberadaannya itu terganggu sebegitu hebatnya oleh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Di sisi lain, hal tersebut juga terjadi ketika kita memberi informasi, di mana ketika kita berusaha menyejalkan atau memasukkan informasi di dalam diri orang lain, dan orang itu udah terlanjur merasa cukup dengan identitas yang dimilikinya, atau dengan kata lain orang tersebut udah merasa cukup dengan informasi yang dirinya genggam hingga dirinya anggap sebagai sebuah karakter atau identitas bagi dirinya, ya informasi itu nggak akan pernah bisa masuk gitu. Dirinya udah percaya dengan kehidupan yang dijalaninya bahwa apa yang saya jalani atau apa yang saya lakukan itu ya bakal benar gitu. Itulah kenapa sangat amat sulit menjejali nilai-nilai informasi atau nilai-nilai pengetahuan pada orang-orang khususnya yang usianya udah cukup matang gitu, karena identitasnya udah cukup terjaga atau identitasnya udah cukup stabil sedemikian rupa sehingga ketika kita lontarkan pertanyaan atau ketika kita berikan sebuah informasi yang katakanlah bertolak belakang dengan pemahaman yang dimilikinya, orang tersebut bisa merasa terganggu atau merasa terancam atau bahkan marah gitu. Oleh sebab itu, channel ini nggak akan berubah menjadi channel yang kontroversi. Dengan kata lain, kita nggak akan clickbait menggunakan judul-judul yang memancing emosi orang atau memancing perhatian orang. Channel ini nggak akan berusaha menjadi badut dengan menampilkan sisi-sisi hiburan yang mungkin akan justru dilupakan atau akan justru nggak bernilai cukup jauh pada kehidupan orang lain. Channel ini hanya akan berusaha survive untuk memberikan sesuatu yang memang seharusnya didengar oleh seseorang gitu. Karena kebanyakan dari kita hanya ingin mendengar apa yang ingin kita dengar, dan hal tersebut adalah akar masalahnya. Ketika kita
seharusnya mendengar sesuatu atau seharusnya menerima sesuatu, namun dikarenakan kita sudah merasa cukup dengan apa yang kita miliki atau apa yang kita terima, pada akhirnya sesuatu yang pada dasarnya penting bagi diri kita terlewatkan atau nggak bisa kita simpan. Dan yang sangat disesali adalah ketika kita dihadapkan dengan masalah-masalah pada akhirnya, dan kita nggak memiliki bekal yang cukup baik, kita nggak memiliki informasi yang cukup baik. Pada akhirnya, yang bisa kita rasakan adalah sebuah penderitaan dan kesulitan gitu. Oleh sebab itu, seperti yang saya bilang sebelumnya, channel ini nggak akan pernah berubah. Semoga ya. Mungkin kalaupun ada jokes-jokes ya jokes-jokes versi saya, bukan jokes-jokes yang memaksa banget gitu. Dan ya seperti yang kalian tahu juga, mungkin saya jarang menggunakan jokes di video-video yang saya upload karena memang kehidupan yang saya jalani juga cukup datar. Jadi saya nggak perlu melontarkan sesuatu yang bisa menggoyahkan perhatian orang lain gitu, karena fokus utama dari channel ini atau materi-materi yang berusaha saya angkat adalah bagaimana nilai informasi yang saya kembangkan atau saya bentuk itu bisa menjadi bahan pertimbangan bagi orang lain atau bisa menjadi sesuatu yang saya harapkan berguna bagi orang lain gitu. Dan jika memang hal tersebut katakanlah kurang baik atau kurang memiliki kualitas yang bisa berguna, ya mari diskusikan gitu, mari kita bicarakan, mari kita obrolkan bagaimana jalan keluarnya yang baik, bagaimana sesuatu yang seharusnya yang tepat gitu, yang nantinya juga akan berguna tentunya bagi diri saya gitu, karena saya juga sebagai manusia tentu membutuhkan evaluasi, saya juga sebagai manusia tentu membutuhkan peningkatan kualitas diri dan peningkatan nilai dalam diri saya yang tentunya sangat saya harapkan hal tersebut dapat saya dapatkan dari diskusi-diskusi yang saya jalani atau saya lakukan bersama audiens-audiens saya. Iya, saya kira itu singkat saja. Sekian, Ko Salata Saning, sampai jumpa.